Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Encecin. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan bahas sebuah aksesoris yang tidak umum, tapi bagi teman-teman yang suka membuat konten, terutama konten video, aksesoris ini sangat penting. Namanya adalah HoloLens Mars 400S. Nah, fungsinya buat apa dan bagaimana performanya? Untuk mengetahui itu, saksikan terus ya video ini. Stay tune! Fungsi dari aksesoris ini adalah untuk mentransmisikan audiovisual dari kamera ke layar eksternal tanpa kabel. Dan aksesoris ini sangat penting bagi teman-teman yang bekerja dalam satu tim. Contohnya kita sedang syuting fashion model misalnya. Dan tentunya semua orang ingin melihat monitor kameranya. Dari makeup artisnya, hairstylistnya, fashion designernya, dan juga kliennya. Semua ingin melihat monitor kamera, dan itu bisa membuat videografernya merasa kesulitan dalam pergerakan karena dikerubungin. Maka dari itu, dengan adanya aksesoris ini, videografer ini bisa mengirimkan sinyal audiovisual ke layar eksternal, misalnya layar TV, dan juga bisa mengirimkan ke up to 4 ponsel, sehingga masing-masing rekannya itu bisa memonitor apa yang di-syuting lewat layarnya masing-masing. Dan jika ada kesalahan oleh videografer, itu bisa segera dikoreksi, sehingga alur kerja pun menjadi lebih efisien. Yuk kita lihat apa saja yang kita akan dapatkan dalam pembelian satu paket HoloLens Mars 400S. Dalam paket HoloLens Mars 400S ini, kita akan mendapatkan buku manual, satu set transmitter dan receiver, dan aksesoris pelengkapnya seperti cord shoe, USB-C adapter, DC adapter, dan 5 antena. Setelah unboxing, sebaiknya kita langsung setup aja ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus memasang baterai terlebih dahulu. Nah, dalam paket pembelian tidak tersedia baterai, jadi kita harus memilih tipe baterai yang cocok untuk Mars 400S ini. Dan saya menggunakan baterai NPF 970. Tipe NPF memang biasanya digunakan untuk aksesoris videografi. Nah, di sini saya lihat tipe baterai yang saya gunakan itu agak sedikit gede. Jadi mungkin tidak terlalu padu dengan Mars 400S yang ramping. Jadi saran saya adalah mungkin teman-teman bisa cari tipe NPF yang lebih kecil. Cara masangnya mudah, kita tinggal pasang seperti ini. Oke, setelah memasang baterai, kita harus memasang aksesoris ini di atas kamera. Tapi pastikan bahwa yang dipasang di atas kamera itu adalah transmitternya, atau di sini ada kodenya TX. Ya, untuk memasang ke atas kamera, tentunya kita perlu ada aksesoris cord shoe. Di sini sudah disediakan dalam paket pembelian. Kita tinggal pasangkan, ya, kita screw ke yang transmitternya, dan kemudian kita bisa pasang dan kunci di hot shoe kamera. Ya. Nah, setelah terpasang, kita harus menghubungkan antara transmitter ini dengan kameranya melalui kabel HDMI. Nah, sebagai info, di Mars 400S ini ada 2 port, yaitu yang pertama HDMI, yang kedua adalah SDI. Nah, untuk port yang SDI ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dengan kamera video yang lebih profesional lagi. Jadi, waktu kalian upgrade ke kamera video yang profesional, itu bisa menggunakan kabel SDI yang lebih kuat. Sekarang kita lanjutkan dengan menghubungkan antara RX atau receiver ke layar monitor eksternal.
Selanjutnya kita tinggal nyalakan transmitter dan receivernya. Pastikan channelnya sama supaya keduanya terhubung. Di Mars 400S ini kita bisa pilih 3 jenis scene mode: image, balance, atau speed. Jika kita pentingkan kecepatan atau low latency, kita bisa pilih speed. Tapi jika ingin kualitas gambar yang terbaik, bisa pilih image, tapi latensi akan bertambah. Untuk koneksi ke smartphone, kita bisa install terlebih dahulu aplikasi HoloView. Pilih Mars 400S dan tekan tombol Connect. Kemudian kita bisa scan barcode-nya yang ada di belakang transmitter. Aplikasi HoloView ini punya tools yang menarik, seperti menampilkan waveform, histogram, dan lain-lain. Juga bisa untuk screenshot, dan kemudian kita bisa menggambar langsung di gambarnya. Selain itu, kita juga bisa merekam video. Yang penting juga untuk kita tes adalah latensinya. Apakah ada lag atau jeda antara apa yang ditampilkan di monitor kamera dengan monitor eksternal. Nah, kita bisa saksikan sama-sama. Dalam pengujian saya, latensi Mars 400 ini cukup bagus. Memang bukan instan, tapi cukup layak di kelasnya. Mars 400S ini punya fitur unik. Dia akan kirim peringatan jika baterainya tinggal 30 menit saja, sehingga kita bisa punya waktu untuk mempersiapkan baterai yang baru. Sesuai dengan namanya, Mars 400S, maka jangkauannya itu kurang lebih adalah 400 feet, atau setara dengan kurang lebih 120 meter. Nanti kita cobain ya, apakah benar dia bisa menjangkau sejauh itu. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di luar ruangan dan sekarang saya mau tes berapa jauh wireless system ini masih berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya saya sudah ngecek itu channel yang paling efektif itu berapa dan ternyata saya menemukan channel 3. Nah, sekarang saya akan jalan sampai ke sana. Nanti kira-kira sampai berapa langkah ya, kira-kira saya bisa tetap connect, sinyalnya tetap bagus ya. Oke, saya langsung jalan sekarang. Oke, ikutin saya. Ya, sekarang saya sudah balik lagi dan ternyata saya sudah jalan sampai ke ujung kompleks itu. Dan kira-kira itu sekitar 100 meter dan saya lihat sinyalnya masih ada sekitar 2. Jadi dia memang bisa lebih jauh lagi. Tapi memang waktu saya jalan, di tengah jalan itu ada sedikit gangguan. Memang itu normal aja karena ini kan sistemnya wireless, kadang-kadang ada gangguan di waktu kita jalan. Tapi saat sinyalnya kembali dapat, itu nanti gambarnya juga langsung otomatis jadi bagus lagi, jadi tidak usah khawatir. Asalkan kita masih kelihatan satu line of sight, dia bisa cukup jauh, bisa 100 meter atau bahkan lebih. HoloLens Mars 400S ini bagaikan angin segar bagi konten creator muda yang senang bekerja dalam tim. Nah, meskipun ukurannya compact dan harganya relatif terjangkau, tapi secara fisik dia tangguh dan punya kinerja yang cepat. Mudah-mudahan info ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari wireless video transmission system. Sampai jumpa lagi di review yang berikutnya. Bye-bye!